Alhamdulillah masuk lagi duit belanja dan duit kebutuhan sehari-hari dari salah satu aplikasi pinjol ini yang gua udah rawat, dan tentunya untuk perawatan worth it banget di aplikasi ini, apalagi untuk biaya pengembaliannya murah banget. Dan untuk di aplikasi ini banyak orang yang dicairkan dengan limit 5 jutaan ke atas, dan akan tetap gua rawat sampai kapanpun karena juga di aplikasi ini sayang banget kalau kita galbay ntar bisa berpengaruh dengan pengajuan kita di aplikasi pinjol lainnya. Dan untuk di aplikasi ini cukup dengan menggunakan KTP, pengguna KTP fresh, kemudian handphone fresh, rekening fresh, semuanya bisa. Dan ntar setelah ini gue akan berikan tips baik dari perawatan, pengisian, kemudian beberapa tips yang sering digunakan oleh orang-orang ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Dan semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy, dan bahkan ada varian baru lagi tuh ya. Semoga bisa tertangani, dan jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu agar kalian tetap sehat dan terhindar dari wabah pandemi ini. Dan tidak lupa untuk senantiasa berolahraga dan juga konsumsi makan-makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun dan tidak gampang terserang penyakit ya. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, atau udah berhasil merawat, atau udah dicairin dengan limit yang gede? Karena akhir-akhir ini pinjol-pinjol legal itu waduh lagi naik-naiknya nih cuy. Baik dari pencairan, kemudian dananya juga. Apalagi saat ini banyak orang yang dicairkan dengan limit 5 jutaan. Dan yang paling banyak saat ini adalah pengguna baru ya. Gua nggak tahu kenapa nih pengguna baru. Mungkin para penyedia aplikasinya ingin mencari nasabah yang lebih banyak lagi ya teman-teman. Dan ya untuk di aplikasi ini juga gampang banget untuk ACC-nya, tetapi memang untuk di aplikasi ini dari segi pengisian dokumen memang harus lengkap ya, dan juga harus memiliki dokumen yang agak sedikit banyak ya ketimbang aplikasi pinjol lainnya ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang gua udah pernah bahas sebelumnya. Kalau kalian ingat, gua pernah bahas aplikasi ini di pengajuan perdana gua, dan alhamdulillah di sini sesuai dengan janji saya, kalau berhasil gua rawat, gua akan beritahu kepada kalian dan bahas aplikasinya baik dari segi perawatan, segi pengajuan, dan juga beberapa tips yang sering digunakan oleh orang-orang ya. Tetapi ya untuk tips tersebut juga nggak mesti 100% di ACC ya. Itu hanya tips yang sering digunain oleh orang-orang, tetapi untuk tingkat pengACC-annya memang lebih tinggi ya. Namun balik lagi ke tim audit dan juga hoki kita masing-masing ya. Dan untuk di aplikasi ini juga untuk perawatannya worth it banget, asalkan kalian jangan sampai salah dalam merawat ya. Karena banyak orang itu salah merawat, jadi mereka pikir akan langsung di ACC ya teman-teman. Namun sebenarnya untuk perawatan itu nggak mesti kita langsung di ACC, akan tetapi untuk perawatan memang kesempatan kita lebih besar di ACC kembali ketimbang pengajuan baru ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman awal 1 juta rupiah, dan di sini dana yang cair itu 850.000. Memang agak turun sih ya teman-teman ketimbang pengajuan perdana gua. Nah Bang, kok turun limitnya? Kenapa bukannya harus naik ya kalau untuk perawatan aplikasi pinjol legal OJK? Nah, sebenarnya harusnya seperti itu cuy. Namun karena di sini kemarin itu skor kredit gua turun ya teman-teman, dan juga untuk pembayarannya agak mepet dalam jatuh tempo. Nah makanya ketika gua ngajuin kembali, nggak heran kalau limitnya turun. Harusnya gua nggak bayarin pada saat mepet dari jatuh tempo ya. Ntar gua akan spill kepada kalian gimana caranya merawat pada hari apa, dan juga sebaiknya kapan kita bayarkan, dan lain-lain ya. Nah di sini sih sebenarnya aplikasi ini memiliki pemotongan di awal ya. Jadi di sini kita dipotong sebesar 150.000 untuk pencairan awal, makanya dana cairnya itu 850.000. Kemudian untuk biaya bunganya di sini
330.000, jadi yang harus kita bayarkan yaitu sebesar Rp100.330.000. Nah, sebenarnya agak disayangkan juga sih cuy, kenapa limitnya malah turun. Namun ya sudah begitu ya teman-teman. Kita juga kadang nggak bisa pastiin ya, soalnya yang pastiin ini adalah tim audit dan juga aplikasinya langsung ya. Apalagi juga untuk skor kredit gua turun dari yang kemarin 100% hingga ke 75 apa berapa ya teman-teman, gua lupa. Dan untuk turunnya jauh banget ya teman-teman. Nah, padahal di sini juga gua nggak kredit macet ya. Dan untuk di aplikasi ini baik dari limit dan juga tenor di pengajuan kali ini itu turun semuanya. Kalau yang di pengajuan kemarin itu 1,2, di sini turun 1 juta rupiah. Dan untuk tenornya kalau yang kemarin juga 45 hari, di sini turun 30 hari. Nah, kenapa demikian turun 30 hari? Karena disesuaikan dengan limit ini ya cuy. Nah, limitnya yang dicairkan 850.000 otomatis juga untuk tenornya turun ya. Dan sini untuk pengajuannya akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2021 ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Singa. Dan untuk aplikasi ini Singa mungkin kalian udah pada tahu ataupun mungkin udah kalian pada cair juga ya, karena aplikasi ini udah ramai-ramai dibahas oleh orang-orang dan kalian pasti ya mungkin udah pernah ngajuin juga sih di aplikasi ini. Dan memang untuk aplikasi ini kebetulan agak sedikit ketat ya dari segi peninjauannya. Jadi memang kalian harus nggak boleh asal-asalan mengisikan. Semakin banyak data kalian dan semakin lengkap itu menambah kesempatan kalian untuk di ACC. Dan sebaliknya, kalau data kalian hanya cukup dengan KTP dan rekening itu agak sedikit sulit ya cuy. Apalagi di aplikasi ini meminta seperti NPWP, slip gaji, kemudian foto kartu keluarga ya. Jadi memang ini diperuntukkan oleh orang-orang yang mempunyai data pribadi. Kalau untuk data busuk, data fake, data galbay, waduh wassalam ya teman-teman, itu pasti nggak akan bisa ya. Nah, dan di aplikasi ini ya sudah pasti bisa untuk perawatan ya. Namun untuk limitnya nggak mesti ya cuy, kadang naik kadang rendah, tergantung dari tim auditnya yang mengevaluasi pengajuan perdana kita ya. Dan buat yang bertanya, bang, kalau untuk perawatan apakah udah pasti bisa di ACC atau enggak? Kalau udah pasti sih ya kembali lagi sama dengan pengajuan awal ya, tetap kita ke tim auditnya dan juga tetap bergantung ke hoki. Tetapi memang untuk perawatan itu pasti akan di ACC dan kesempatannya lebih besar ketimbang pengajuan baru, karena kita sudah pernah meminjam dan juga sudah mempunyai historis peminjaman ya. Kalau untuk di peminjaman baru menangnya hanya dari skor kreditnya doang dan nggak mempunyai catatan peminjaman ya untuk KTP fresh dan semuanya fresh ya. Namun kalau untuk peminjam lama ya udah pasti dari skor kredit menang, kemudian tentunya untuk peninjauannya pastinya cepat, nggak membutuhkan peninjauan yang lama ketimbang pengajuan yang masih baru atau masih fresh ya. Dan untuk kalian yang merawat, kalau misalkan kalian masih sering di autol dalam perawatan pertama, kedua ataupun ketiga ya nggak masalah cuy, tetap ajukan lagi dan lagi ya, pasti akan nyantol kok ya teman-teman. Namun tentunya kalian juga jangan asal mengajukan ya asal-asalan ya teman-teman, baik dari perawatan atau pengajuan baru. Kalau misalkan di autol kalian evaluasi lagi ya, nah apa nih yang kurang, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dibenahi dan lain-lain. Ntar gua akan spill ya. Nah oke, kita langsung ke data info dari aplikasinya. Nah ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Singa, pinjaman online cepat dan tanpa jaminan pastinya ya, karena nggak membutuhkan jaminan BPKB, NPWP ataupun STNK dan lain-lain. Nah di sini dia sudah legal OJK dan gua nggak usah bahas terlalu lama, soalnya gua udah pernah bahas juga aplikasi ini dan dia dideveloperi oleh PT Abadi Sejahtera Finansindo ya. Nah, untuk aplikasi ini kita cek terlebih dahulu dia di website Otoritas Jasa Keuangan karena ada updatean terbaru untuk saat ini ya, apakah aplikasinya masih ada atau gimana ya. Nah, ini dia teman-teman dokumen yang gua udah download dari website Otoritas Jasa Keuangan. Di sini ada daftar perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK yang updatean terbaru per 8 September 2021. Nah, kalau kemarin itu updatean 8 Agustus atau 24 Agustus ya teman-teman. Namun di sini ada lagi dan ada beberapa aplikasi pinjol yang dicabut izinnya dan nggak bisa menjadi paten izinnya ya teman-teman. Dan juga ada beberapa yang bertambah dari yang terdaftar menjadi pinjol yang berizin ya. Nah bedanya itu hanya kalau untuk yang terdaftar ini itu dia mereka harus memperpanjang izinnya tiap tahun dan pastinya juga mereka sudah mengajukan untuk
naik level menjadi fintech yang berizin ya. Namun itu perlu peninjauan dari OJK ya teman-teman. Dan kalau yang berizin ini juga pastinya ya ini udah fix untuk perizinannya, udah paten ya teman-teman, jadi nggak perlu diperpanjang lagi ya. Namun dari kedua ini semuanya legal OJK kok ya teman-teman. Nah, di sini kita tuliskan terlebih dahulu aplikasi Singa apakah masih ada. Kita cek terlebih dahulu mana ya teman-teman, apakah masih ada untuk aplikasi Singa ini. Dan ya di sini dia masih ada ya, kalau kalian bisa lihat di urutan ke-35 ya. Nah, ini ada Singa ID dari PT Abadi Sejahtera Finansindo ya, berarti benar. Dan di sini untuk tanggalnya 16 Oktober 2020. Nah, berarti fix dia masih legal OJK ya. Nah, oke, kita langsung saja dulu ke dalam aplikasinya. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk jumlah downloadnya 500.000 dengan rating 3,9 dan ulasannya 9.000 ya. Nah, seperti biasa di sini gua saranin kepada kalian buat yang masih pemula baru ingin meminjam, ada baiknya kalian lihat dulu dan baca satu persatu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam sebelumnya agar kalian ini tahu benar dengan aplikasinya dan bisa menjadi pembanding dengan aplikasi pinjol legal lainnya ya, karena ya kalian bebas mau pilih pinjol mana yang kalian ingin ajukan. Dan di sini gue hanya membahas aplikasinya ya, apa yang kurang, apa yang kelebihan, dan juga ramai atau tidak pencairan, dan apakah worth it untuk perawatan atau enggak, dan lain-lain ya. Semuanya tergantung dari kalian mau ngajuin atau enggak, itu terserah dari kalian ya. Dan di sini untuk detailnya ya sudah ada ya teman-teman. Kalau kemarin itu detailnya nggak ada sama sekali ya. Nah, ini dia sudah ada limit peminjamannya mulai dari 1 juta hingga dengan 8 juta. Kemudian jumlah peminjaman SME-nya 1 sampai dengan 30. Ini yang untuk limit tinggi sih. Nggak semua orang bisa meminjam dari 1 hingga dengan 30 ini. Kemudian untuk durasi tenornya 91 hari hingga dan 1 tahun, maksimal APR-nya 15% per tahun. Dan di sini dia sudah ada registrasi OJK, nomornya juga, sertifikasi ICO, dan di sini ada keunggulannya. Ini kalian bisa baca sendiri. Namun di sini gua singkat saja ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini kalau kalian masih bingung bisa kontak emailnya, kemudian Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya. Nah, oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam aplikasi Singanya ya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Singa ya. Nah, ini pinjam segera. Di sini kita nggak usah bahas. Di sini kita singkat saja. Nah, untuk pengisiannya data dirinya seperti ini, data pekerjaan, informasi pekerjaan, dan data bank. Nah, karena gua sudah mengajarkan untuk pengisian data pribadinya dari awal sampai akhir di video saya sebelumnya, berarti kita nggak usah bahas lagi. Di sini kita bahas dari segi perawatan. Nah, untuk perawatan kalian minimal itu membayarkan pengajuan kalian sebelumnya minimal 3 hari sebelum jatuh tempo ya. Jangan sampai lewat dari 3 hari tersebut. Walaupun memang jatuh tempo kalian itu masih 3 hari lagi, tetapi itu bisa berpengaruh terhadap skor kredit kalian. Semakin lama kalian membayar, itu semakin membuat skor kredit kalian turun ya teman-teman. Dan apalagi kalau sampai sudah jatuh tempo terus kalian bayarkan, waduh, itu udah nggak bisa ya cuy. Pasti kalian akan di auto ya teman-teman, dan ya nggak akan bisa di ACC sama sekali ya, kecuali kalian melengkapi ataupun menambah amunisi atau kalian menaikkan skor kredit kalian terlebih dahulu ya. Dan di sini kalau lebih bagusnya untuk pembayaran dalam perawatan, kalau misalkan kalian dicairkan hari Selasa nih ataupun hari Senin aja ya biar gampang. Nah, kalian bisa bayarkan 1 hari setelah pencairan, 2 hari setelah pencairan, 3 hari setelah pencairan, maksimal 5 hari setelah pencairan. Kalau ke bawah itu ya bisa sih, tetapi ya takutnya nanti kalian kebablasan lewat malah sampai dengan 3 hari sebelum jatuh tempo ataupun 2 hari sebelum jatuh tempo ya. Nah, semakin cepat kalian bayarkan, itu semakin menambah catatan bagus kalian di peminjaman ini ya teman-teman. Nah, makanya jangan sampai lewat, dan pastinya kalau kalian ingin merawat, update terlebih dahulu aplikasi kalian. Jadi kalian harus cek terlebih dahulu apakah ada versi terbaru atau enggak, karena takutnya nanti kalian di auto bukan dari tim auditnya melainkan dari sistem aplikasinya. Dan kemudian untuk jam perawatan lebih bagusnya kembali lagi ke pagi hari ya, karena ini tetap saja limitnya sama dengan pengajuan baru ya teman-teman. Jadi nggak ada istilah
kalau pengajuan lama ataupun perawatan itu otomatis dapat limit. Ya nggak mesti ya cuy. Ya kalau memang udah habis ya habis aja gitu. Namun kalau untuk yang mengatakan kalau untuk perawatan lama otomatis pengajuannya akan gampang ketimbang pengajuan baru. Ya kalau itu memang udah wajar ya, karena juga dia sudah mempunyai skor kredit dan juga nggak memiliki kredit macet, apalagi sudah memiliki historis peminjaman ya. Tetapi kalau satu lagi nih yang sering orang katakan, kalau untuk perawatan itu otomatis akan di ACC. Kalau menurut gue sih nggak mesti juga cuy. Kembali lagi ya cuy, entah itu mungkin skor kredit kalian turun, nggak mungkin ya teman-teman kalau misalkan skor kredit kalian turun ke rendah banget terus kalian bisa di ACC dengan limit tinggi, ya nggak bakalan. Dan juga yang sering orang katakan kalau untuk perawatan itu otomatis limitnya akan meningkat pesat. Ya nggak mesti juga cuy. Ya kalian bisa lihat di pengajuan gua kali ini harusnya sih naik ya kalau normalnya, tetapi ini malah turun. Namun nggak masalah sih ya cuy, yang penting udah bisa dicairkan dulu ya. Apalagi ini juga untuk perawatan dan nggak akan gua galbay, karena beberapa orang mengatakan untuk DC lapangannya ini lumayan banyak ya. Nah jadi daripada didatengin di rumah ataupun daripada ntar bermasalah di BI checking, mending gua bayarin ya. Apalagi ini juga bukan untuk galbay. Namun ya memang ada beberapa orang juga yang galbay di luar sana ya, tetapi kalau saran gua sih jangan ya teman-teman, karena bisa berpengaruh terhadap peminjaman kalian di pihak leasing mungkin, atau di bank, ataupun mungkin di pinjol-pinjol lainnya. Dan kalau sampai sudah KTP kalian di blacklist OJK ya otomatis kalian nggak bisa meminjam lagi dengan KTP tersebut ya. Sayang banget loh ya teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini, kalau misalkan kalian dalam perawatannya nih di Autol, nah itu kalian evaluasi lagi pengajuan kalian. Karena di aplikasi, sebenarnya yang normalnya kalau kita mengajukan di aplikasi pinjol terus di Autol dalam perawatan, itu kita harus nyari apa yang kurangnya ya. Misalkan nih kita belum memasukkan NPWP, nah itu kita tambahin NPWP, ataupun mungkin kita nggak memasukin slip gaji, nah itu kita tambahin. Namun karena di aplikasi ini dia hanya meminta foto KTP, foto kartu keluarga, kemudian untuk data pekerjaannya foto slip gaji, dan unggah foto ID karyawan ataupun foto lingkungan kantor. Otomatis keempat itu sudah harus kita isikan dalam pengajuan pertama, dan nggak mungkin kita tambah dengan misalkan BPJS ataupun SIM ataupun lain-lainnya, karena nggak ada kolom untuk meminta dokumen tersebut. Nah, sedikit tips dari gua, kalau misalkan kalian dalam perawatannya di Autol, itu kalian perbaiki dalam foto slip gajinya mungkin, ataupun foto kalian saat mengunggah ID karyawan, ataupun foto kalian dalam memasukkan KTP dan foto kartu keluarga ya, karena ini nggak bisa ditambah ataupun nggak bisa dikurangi dalam dokumennya ya cuy. Nah, dan di aplikasi ini kalau kalian pengajuan baru juga ajukan di pagi hari ya cuy, dan jangan kalian ajukan di siang hari ya, karena itu berpengaruh terhadap kalian jikalau misalkan nanti dicairkan. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Singa ini. Dan buat kalian yang masih bingung ataupun masih ingin bertanya, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah gue akan balas dan support satu persatu. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!